Halo, shalom semuanya. Selamat pagi atau selamat sore. Suatu kehormatan untuk kami Yeven Bali menjadi tuan rumah buat ILC pada season ini. Juga suatu kehormatan untuk saya bisa membagikan tentang beberapa kisah khususnya berhubungan dengan topik ILC untuk tahun ini, yaitu memimpin di dalam keberagaman dalam konteks khususnya base di mana kita berada, khususnya lebih lagi di konteks Yeven Bali. Sebelumnya saya membagikan sedikit tentang moto dari Indonesia karena berhubungan dengan topik tema dari ILC untuk tahun ini. Moto di Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Ini menarik karena kami dari berbagai suku, bangsa, bahasa, budaya, tetapi kami satu kesatuan Indonesia. Indonesia sendiri 17.000 pulau, salah satu negara atau satu negara terbesar di dunia dengan kepulauan terbesar. Berbagai etnik, berbagai budaya, suku dan bahasa yang berbeda-beda, tetapi menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Dan saya juga teringat tentang nilai WM yang nomor 8 tentang menjadi internasional dan interdenominasi. Jadi pada waktu saya berpikir untuk menceritakan kisah yang berhubungan dengan memimpin dalam keberagaman, saya teringat tentang value 8 ini. Dan WM sendiri adalah memiliki salah satu nilainya menjadi internasional dan interdenominasi. Base kami mulai 2006. Pada waktu kami mulai dengan 8 orang dan berasal dari 5 kewarganegaraan yang berbeda: Indonesia, Singapura, Jepang, Kanada, dan India. Dan sekarang kami memiliki 58 staf dengan 15 kewarganegaraan. Pada waktu awal, saya bagikan beberapa kisah yang berhubungan dengan topik kita ini. Saya ingat saya punya roommate dari negara yang berbeda, dan kami adalah 2 laki-laki single pada waktu itu, sehingga setiap kali kami pindah kamar, roommate-nya selalu sama. Satu kali ada masalah dalam hubungan kami, dan saya bukan orang yang suka berargumentasi atau konflik. Jadi apa yang saya lakukan adalah menghindari orang tersebut karena saya tidak suka berdebat, berargumen, saya tidak suka ribut. Dan apa yang terjadi, karena kami teman satu kamar, setiap kali saya mau masuk kamar mau tidur, saya tunggu orang itu, teman saya itu, untuk tidur terlebih dahulu. Begitu juga pada waktu pagi, kalau misalkan saya mau bangun keluar dari kamar, saya pastikan dia masih tidur. Jadi saya bangun dulu dan keluar dari kamar cepat-cepat sebelum dia tidur. Singkat cerita, karena hubungan tidak baik, kami saling diam-diaman, tidak bicara satu dengan lain, sama-sama keras kepala, dan pemimpin kami atau founder dari Yeven Bali yaitu Ellen Lim, dia panggil saya. Saya ingat satu kalimat yang dia katakan kepada saya, dan itu menjadi suatu rema, menjadi teguran yang Roh Kudus berbicara secara pribadi kepada saya lewat kalimat yang disampaikan Pak Alan. Dia bilang begini, Andre, sekalipun kamu berpikir bahwa kamu punya masalah, kamu punya kesalahan hanya 10% terhadap orang tersebut, tapi di hadapan Tuhan kamu punya kesalahan itu 100%. Kenapa dia bilang begitu? Karena pada waktu Pak Alan menceritakan situasinya, menanyakan situasinya, dan saya membela diri dan mengatakan saya punya kesalahan cuma 10%. Saya hanya bereaksi kepada dia, saya hanya tidak setuju kepada dia, saya hanya menghindari sama dia, hanya sikap hati saya. Dan saya berpikir dalam pikiran saya itu hanya 10%. Tetapi ternyata menjadi teguran buat saya bahwa di hadapan Tuhan itu 100%. Kami dari 2 kewarganegaraan yang berbeda, bahasa berbeda, budaya berbeda. Waktu itu bahasa Inggris saya masih belum terlalu bagus, sehingga saya menangkap salah dan saya bereaksi atas apa yang dia katakan, sampaikan kepada saya. Akhirnya menumpuk dan akhirnya kita jadi perang dingin satu dengan lain. Puji Tuhan kami selesai
hubungannya terjadi rekonsiliasi dan kami menjadi teman baik sampai sekarang. Walaupun dia tidak ada di base, hubungannya sudah pulih satu dengan lain. Saya percaya dalam setiap base juga ada banyak masalah-masalah yang terjadi akibat dari keanekaragaman yang ada, entahkah beda bahasa, budaya, kewarganegaraan, dan satu dengan lain, atau latar belakang juga. Itu salah satu cerita yang saya bagikan. Ada satu cerita lagi tentang makanan, hal yang sepele, hal yang sederhana, tetapi bisa menyebabkan konflik atau dinamika di dalam base yang beraneka ragam macam orang, suku, budaya, bahasa, latar belakangnya. Makanan simple, tetapi bisa menjadi sesuatu yang besar. Buat kami orang Indonesia, atau katakanlah Asia pada umumnya, pada waktu ada orang yang mengajak untuk ayo makan, ayo minum kopi atau teh, dalam pemikiran secara umum orang-orang Indonesia atau Asia pada umumnya, kalau diajak makan, diajak minum kopi, artinya orang yang mengajak itu yang membayar atau mentraktir untuk makan atau kopi. Itu secara umum, itu sudah otomatis ada dalam pemikiran orang Indonesia pada umumnya, termasuk saya juga. Jadi awal-awal di base, karena kami bukan cuma orang Indonesia, bukan hanya orang Indonesia, tetapi juga ada dari negara-negara lain. Jadi terjadi banyak masalah karena mengajak makan, minum, kopi, dan teh, dan lain sebagainya. Asumsi karena diajak artinya dibayarin, dimakan. Tetapi dalam pemikiran non-Indonesia dari luar, orang Barat berpikir saya cuma ajak. Tetapi ajak itu artinya dalam pemikiran mereka, teman-teman kita, keluarga kita dari negara lain, artinya bayar masing-masing. Kita hangout, keluar, nongkrong sama-sama, ngobrol sama-sama, tapi bayar sendiri-sendiri. Dan ini sering terjadi masalah di awal-awal. Sekarang tidak seperti sebesar dulu, tetapi masih sering terjadi, ada, tidak sesering sebelumnya. Tapi puji Tuhan karena bicara, ngobrol, dan cari tahu budaya masing-masing, cari tahu cara berpikirnya, dan ini terselesaikan. Begitu juga salah satu cerita lagi, masalah lagi yang terjadi di dalam base yang beraneka ragam, latar belakang budaya, bahasa, kewarganegaraan. Kebanyakan pada umumnya orang Asia atau orang Indonesia pada umumnya itu datang dari latar belakang atau budaya yang komunal, yang kelompok, yang selalu bersama-sama. Udah besar tinggal sama-sama, ada yang juga sudah menikah masih tinggal sama-sama dengan orang tua, dan ini membawa dalam konteks di pelayanan, khususnya konteks di base. Jadi salah satu contoh adalah pada waktu biasanya diundang, diajak, ayo pergi ke sini, ayo nonton, dan lain sebagainya. Biasanya diajak, dia akan mengajak orang lain lagi. Ayo, saya diajak ini, ayo ikut. Dan orang yang mengajak yang bukan dari Indonesia akan kaget, akan bingung, loh, saya kan cuma ajak kamu, kenapa kamu ngajak yang lain? Dan ini jadi masalah, walaupun bukan masalah yang besar sekali, tetapi karena dari budaya yang berbeda, satu dari budaya yang suka berkelompok, yang satu lagi budaya yang suka sendiri-sendiri, individual. Jadi saya ajak kamu artinya cuma kamu, tapi dalam penerimanya saya diajak, saya bebas untuk mengajak siapa yang bisa ikut. Dan ini yang sering juga terjadi di dalam base yang beraneka ragam, termasuk di Indonesia. Dan satu hal lagi juga adalah kadang-kadang merasa tersinggung, entahkah dari gaya bahasa, dari cara melihat, dari mungkin mukanya mungkin lurus-lurus, dari kata-kata, tinggal dalam komunitas di base dengan beraneka ragam itu, sering juga terjadi orang salah mengerti, asumsi, akhirnya tersinggung, ditinggalkan, dilupakan, diomongin, dan lain sebagainya. Kami juga mengalami itu. Dan itu masalah atau dinamika yang
sering muncul termasuk di tempat kami di base di UFN Bali. Tapi bersyukur ini tidak sampai berlarut-larut, dan apa yang kami lakukan sebagai leadership, sebagai tim kepemimpinan, kami mencari jalan keluar, kami melayani, kami serving sebisa mungkin apa yang kami bisa lakukan sebagaimana Yesus ajarkan dia menjadi pemimpin yang melayani. Begitu juga kami melayani dengan semua suku, budaya, bahasa, kewarganegaraan dari mana mereka berasal dengan baik. Inilah kami UFN Bali, inilah saya UFN Bali. Kami banyak wajah, banyak warna kulit, banyak dari latar belakang yang berbeda, bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda, cara menerima, cara berpikir berbeda. Khususnya sekarang sudah 15 nationality atau 15 kewarganegaraan, dan saya percaya Tuhan akan terus tambahkan, dan kami masih terus belajar untuk bagaimana melayani satu dengan lain dengan sama di hadapan Tuhan. Kami punya satu hati, satu tujuan, yaitu bagaimana menjadi serupa dengan Kristus, memiliki hatinya Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya berharap ini bisa memberkati kita semua. Amin.